Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syahrunida dengan nomor induk mahasiswa 2002222133. Saya dari kelas reguler 4 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya akan menjelaskan mengenai pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian pengawasan pembangunan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Adapun tujuan pengawasan pembangunan, yang pertama menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Adapun jenis-jenis pengawasan, yang pertama pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir, pengawasan aktif dan pasif, yang merupakan pengawasan dekat yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama, boundless of right atau hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, police power atau pengaturan. Kewenangan menerapkan peraturan hukum, pengaturan atau pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, eminent domain atau pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan yang mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, taxation, yaitu kewenangan yang mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau berkelompok. Dan yang kelima, spending power atau governance expenditure. Selain itu, ada hambatan-hambatan dalam pengawasan. Yang pertama, kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Kemudian yang kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas yang dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Yang ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Dan yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Yang kelima, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Yang keenam, berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar antar informasi dengan pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial patch dan antar perusahaan. Dan yang terakhir, pertumbuhan jaminan komunikasi yang memerlukan koordinasi secara intern dan antar perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar. Yang kedua, pengukuran kegiatan. Yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Dan yang terakhir, melakukan tindakan koreksi.
Adapun manfaat dalam pengawasan, yang pertama menentukan tujuan dan cara mencapai atau planning, yang kedua struktur organisasi dan aktivitas atau organizing, yang ketiga memotivasi atau mengarahkan anggota atau actuating, dan yang terakhir syarat pengawasan. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Dan pengawasan harus luas atau fleksibel. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai pengawasan pembangunan daerah. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.